Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, nama saya Rizky. Nama saya Rafa. Dan terima kasih telah berikan kesempatan untuk kita bercerita. Alhamdulillah. Nah, jadi perang Tondano terbagi menjadi dua. Ada perang Tondano 1 dan perang Tondano 2. Jadi perang yang terjadi pada tahun 1808 sampai 1809 yang melibatkan orang Minahasa di Sulawesi Utara dan pemerintah kolonial Belanda pada permulaan abad 19 adalah Perang Tondano. Perang Tondano terjadi selama dua periode, yakni pada masa pemerintahan VOC dan perang yang meletus pada abad ke-19. Perang yang berlangsung di sekitar Danau Tondano, Sulawesi Utara ini merupakan bentuk perlawanan rakyat Minahasa terhadap pendudukan bangsa Belanda. Penyebab Perang Tondano 1 adalah ambisi VOC untuk memonopoli beras di Minahasa yang secara berani ditentang oleh rakyatnya. Sayangnya, rakyat Minahasa terpaksa menyerah kepada VOC karena perekonomiannya terancam. Mana berasnya? Jual saya. Gak mau. Baru. Latar belakang Perang Tondano 1 sebelum VOC menyentuh Sulawesi Utara, rakyat Minahasa telah melakukan hubungan dagang dengan bangsa Spanyol yang juga menyebarkan agama Kristen di wilayah tersebut. Salah satu tokoh yang diketahui berdasar dalam penyebaran agama Kristen di Minahasa adalah Franciscus Xaverius. Akan tetapi hubungan antara Minahasa dan Spanyol menjadi terganggu ketika pada abad ke-17 VOC berhasil menanamkan pengaruhnya di Ternate. Gubernur Simancos yang diberi kepercayaan dari Batavia untuk membebaskan Minahasa dari Spanyol mulai menempatkan kapalnya di Selat Samba, Selat Lembe. Akibat ulah VOC ini, para pedagang Spanyol dan Makassar pun tersingkir dari tempat itu. Oke, lanjut Iki. Setelah itu VOC memaksakan rakyat Minahasa agar menjual beras hanya kepadanya, tetapi ditolak. Mana berasnya? Silakan. Ayo, Mana? Ayo. Tunggu. Penolakan ini memicu kemarahan VOC yang kemudian memutuskan untuk memerangi rakyat Minahasa. Penolakan ini memicu kemarahan VOC yang kemudian memutuskan untuk memerangi rakyat Minahasa, berlangsung antara 1661 hingga 1664. Untuk melemahkan rakyat Minahasa, VOC tidak menggunakan kekuatan militernya, tetapi dengan membendung sungai Temberan. Akibatnya, aliran sungai meluap hingga membanjiri permukiman penduduk. Akan tetapi rakyat Minahasa tidak tunduk begitu saja dan mengatasinya dengan mendirikan rumah apung di sekitar Danau Tondano. Mengetahui hal itu, VOC kemudian mengepung kekuatan orang-orang Minahasa di Danau Tondano dan memberikan ultimatum. Berikut ini isi ultimatum Gubernur Simancos kepada rakyat Minahasa. Yang satu, masyarakat Tondano harus menyerahkan tokoh pemberontak kepada VOC. Yang kedua, masyarakat Tondano harus membayar ganti rugi dengan menyerahkan 50 sampai 60 budak karena rusaknya tanaman padi akibat luapan sungai Temberan. Akan tetapi ultimatum itu tidak diraukan oleh masyarakat Minahasa sehingga VOC memilih untuk mundur ke Manado. Pilihan VOC untuk mundur ke Manado ternyata membuat keadaan masyarakat Minahasa semakin sulit. Pasalnya, hasil pertanian penduduk menjadi menumpuk karena pembeli dari bangsa Spanyol telah diusir VOC dari Nusantara. Masyarakat Minahasa pun tidak memiliki pilihan selain mendekat dan menjalin kerjasama dengan VOC agar hasil pertaniannya dapat terjual. Terbukanya perdagangan Minahasa bagi VOC ini mengakhiri Perang Tondano 1. Setelah itu Belanda membangun pemukiman di Sulawesi Utara lengkap dengan sebuah benteng. Tondano 1 udah selesai nih, lanjut gak? Lanjut dong. Sok cerita. Oke. Nah, penyebab terjadinya Perang Tondano 2 adalah adanya implementasi politik pemerintah kolonial Hindia Belanda, terutama upaya mobilisasi pemuda untuk berlatih menjadi tentara guna membangun pertahanan terhadap kemungkinan serbuan Inggris. Hasil dari perang kedua ini cukup menggembirakan karena masyarakat Minahasa berhasil memperoleh kemenangan atas Belanda. Akar permasalahan Perang Tondano 2 sebenarnya masih berhubungan dengan hasil akhir Perang Tondano 1. Pada akhir Perang Tondano 1, pihak VOC dan rakyat Minahasa membuat perjanjian pada 1679
yang mengatur berbagai hal di sekitar hubungan dan kepentingan kedua belah pihak. Salah satu isi perjanjian tersebut adalah bahwa Minahasa akan membantu Belanda terutama dalam menyalurkan sejumlah kebutuhannya. Dalam perkembangannya, Belanda mulai melakukan tindakan-tindakan licik termasuk mencampuri urusan walak-walak Minahasa. Tindakan Belanda yang tidak sesuai perjanjian itu membuat walak-walak berselisih pada 1802. Karya Christoph Prediger Junior diangkat sebagai Presiden Manado. Tidak lama kemudian, Gubernur Jenderal Hindia Belanda H.W. Daendels membutuhkan pasukan dalam jumlah besar yang akan dipersiapkan untuk menghadapi kemungkinan serangan Inggris. Lanjut ke Iki. Salah satu upaya yang ditempuh adalah dengan mengarahkan penduduk dari sejumlah daerah termasuk Minahasa. Pada Mei 1808, Prediger segera mengumpulkan para ukung pemimpin dalam suatu wilayah atau daerah setiga distrik dan menyampaikan bahwa pemerintah membutuhkan sekitar 2.000 pemuda Minahasa yang akan dikirim ke Jawa. Ternyata para ukung tidak mau menuruti permintaan Prediger bahkan beberapa di antaranya mengadakan perlawanan terhadap kolonial Belanda. Jalannya Perang Tondano II. Para ukung dari Minahasa memusatkan aktivitas perjuangan mereka di Tondano, Binawanua. Salah satu tokoh Perang Tondano II adalah Ukung Lonto yang memimpin perlawanan dan menegaskan bahwa rakyat Minahasa harus melawan sebagai bentuk penolakan terhadap program mobilisasi pemuda ke Jawa. Perlawanan itu juga sebagai bentuk penolakan kebijakan kolonial yang memaksa agar rakyat menyerahkan beras secara cuma-cuma kepada Belanda. Pada awalnya Prediger masih mencoba untuk menempuh cara persuasif dan berusaha menarik dukungan dari sejumlah ukung. Namun melihat keadaan semakin kritis karena aksi rakyat Minahasa, Prediger tidak memiliki pilihan selain mengirim pasukan untuk menyerang Tondano. Seperti Perang Tondano I, Belanda kembali menerapkan strategi membendung Sungai Temberan. Selain itu, Belanda menyiapkan 2 pasukan yang ditugaskan untuk menyerang dari darat dan air. Lanjut. 1. Pada 23 Oktober 1808, pertempuran mulai berkobar dan Belanda berhasil menerobos pertahanan rakyat Minahasa. Serangan pun terus dilakukan baik di darat maupun di air. Hingga kampung pertahanan Minawanua seperti tidak ada kehidupan lagi. Dalam perkembangannya, strategi Belanda untuk membendung Sungai Temberan ternyata justru menjadi senjata makan tuan. Pasalnya, air sungai yang meluap mempersulit gerak pasukan Belanda. Perang Tondano II berlangsung cukup sengit hingga Agustus 1809. Bahkan pada 5 Agustus 1809, benteng pertahanan Moraya milik para perjuang hancur bersama rakyat yang berusaha mempertahankannya. Setelah itu, Belanda membantai semua penduduk yang dijumpainya sampai habis. Dalam kelompok-kelompok terbatas, sisa pasukan Minahasa memilih bertahan di hutan lebat dan tidak mudah untuk dijangkau Belanda. Karena kesulitan menjangkau tengah hutan, Belanda sampai mengaku akan memberikan pengampunan kepada pemberontak asalkan mereka mau mengakui kekuasaan Belanda. Akan tetapi, hal itu tidak terjadi karena pihak Inggris lebih dulu mengambil alih kekuasaan Belanda di Minahasa pada 1810. Lanjut, Iki. Pihak Inggris memanggil tokoh Perang Tondano II yakni Matulandi dan Mamait dari persembunyian di hutan dan mengangkat mereka kembali sebagai kepala walak. Sementara Lonto dan beberapa tokoh perlawanan lainnya yang sempat dibuang ke Ternate dikembalikan ke Minahasa oleh Inggris. Para pemberontak Belanda itu diberi izin untuk membangun pemukiman di tempat yang lama, yakni di sebelah utara Minawanua. Saya tembak kamu. Kabur. Dor. Oke guys, jadi itu adalah dari cerita Tondano 1 dan Tondano 2. Masih ada lagi tentang materi tugas kita yaitu perang. Patimura. Sekian dari kami. Maaf kalau ada kurang. Kalau ada lebihnya yang itu gua. Oke, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pring. Ya.